di mana kebebasan kita dalam berekspresi yang udah diakui oleh Undang-Undang Dasar juga. Iya. Artinya ketika negara lain atau bangsa-bangsa lain sedang bergerak maju untuk mendukung kebebasan, masa sih kita ingin berjalan mundur balik ke masa-masa Orde Baru. Dan coba bayangin kalau entah RUU penyiaran yang belum direvisi atau Dewan Media Sosial itu disahkan, seperti apa republik kita. Hai semua, sebelum kita mendapatkan ilmu dan inspirasi dari tamu kita kali ini, izinkan aku yang mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang sudah menekan tombol subscribe. Aku cuma pengen bilang kalau hal itu sungguh berarti buat aku, supaya aku bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat. Dan buat sahabat yang belum menekan tombol subscribe, aku ingin mengajak untuk menekan tombol subscribe dan menjadikan aku dan juga sahabat-sahabat yang lain teman berbagi, teman bercerita dalam hidup ini, dan juga menemukan inspirasi kamu. Terima kasih. Yuk kita masuk ke episode hari ini. Selamat datang Presiden Gen Z ke Sahabat Bicara. Kamu kayak datang ke tante-tante gak nih kalau kayak gitu? Enggak. Beda umur kamu sama aku jauh banget loh ya. Oh iya. Kamu 23 kan? Iya 23. Ya udahlah gak usah sebut. Beda dikit berarti. Aku 24. Nah 24. Bukan 24. Jangan dibalik, belum sampai segitu belum. Tadi udah mau bilang tapi menahan. belum bentar lagi. Oke, aku seneng banget kamu bisa hadir di sini karena aku tuh udah ngeliatin kamu dari lama banget dan aku harus bilang aku salut banget. Wow. Masih melihat anak muda yang katanya Gen Z itu generasi yang cuma main-main doang, padahal aku gak setuju. Ya, aku gak setuju karena menurut aku Gen Z itu generasi yang paling pinter. Okay. Kenapa? Ya karena ada teknologi dari mereka jebret udah ada gitu loh, ya kan. Tapi kamu suka merasa dapet skeptis itu gak sih kayak Gen Z? Atau pada saat kamu mulai konten-konten kamu yang cukup vokal, orang-orang ada gak yang melihat kamu sebelah mata dulu awalnya? Ya, saya rasa kita memang hidup di dunia yang seperti itu ya, betul ya. Kan selalu ada hujatan, akan selalu ada labeling, akan selalu ada stereotip. Dan memang ya harusnya sikap kita jangan mengamini itu. Bahkan kita harus menunjukkan wah gue gak gitu. Gue bukan generasi yang selalu bisa dipojokkan atau bahkan kayak selalu dikatain A, B, C dan segala macam. Jadi mesti generasi itu sendiri yang harus membuktikan, kayak kita yang harus menunjukkan bahwa ya inilah saya, bukan inilah bapak saya. Iya ya, setidaknya jangan bawa bapak nggak enak nih hari ini. Jangan bawa bapak ya, susah. bawa takut. Paman. Paman takut juga masih. Kakak. Intinya itu kayak ya kita nggak akan bisa terbebaskan dari belenggu itu. Cuma ya satu-satunya yang bisa membebaskan itu ya diri kita lewat pembuktian, lewat kerja nyata, lewat usaha-usaha yang memang kita lakukan berdasarkan usaha kita sendiri, lewat keringat kita sendiri. Dan inilah yang berusaha Rian buktikan. Karena kalau tarik lagi jauh ke belakang, saya berangkat dari keluarga yang cukup sederhana. Saya tinggal di desa namanya Desa Lompok Tengah, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi saya bukan orang Jakarta. Sulsel nih ya? Iya, Sulawesi Selatan. Kabupaten Baru yang mungkin baru pertama kali Mbak dengar. Persis. Jangan panggil Mbak, Jeng aja. Oh iya ada Kak aja. Enggak apa-apa Mbak. Apa namanya? Aku baru dengar. Itu dari Makassar berapa lama? 2 jam lebih. 2 jam lebih. 2 jam lebih sih. Oke. Jadi apa mama papa kamu pekerjaannya di sana? Ibu guru SD. Bapak PNS biasa sih. Jadi jabatannya nggak terlalu tinggi banget. Tapi ya bersyukur sih karena hidup di lingkungan yang dimana keluarga tuh memaksa untuk terus ada budaya saling mendengarkan satu sama lain. Ada budaya memaksa untuk membaca itu dari kakek, karena kakek tuh pengawas guru SD. Jadi kayak wah selalu tuh cerita-cerita tentang apa yang terjadi di sekitar itu selalu diceritakan sama kakek. Jadi mungkin kenapa bisa hari ini jadi seorang penutur juga, kayak kan kontenku tuh banyak bicara tentang storytelling ya. Jadi ya mungkin berangkat dari situ juga, budaya orang Bugis juga jangan-jangan yang
memaksa saya untuk jadi yang seperti sekarang begitu. Dan sangat ingin mencoba membebaskan dari stigma yang dibilang tadi soal generasi bla kayak gini kayak gitu. Padahal menurutku tuh generasi itu nggak bisa digeneralisasi. Karena kultur kita sebagai generasi Indonesia itu udah beda dengan generasi lain yang di luar sana. Kebanyakan hari ini tuh pendekatan entah pemimpin, entah pemangku kebijakan, melihat generasiku tuh Mbak selalu melihatnya dengan pendekatan pasar. Jadi dia hanya melihat kepada apa yang kita konsumsi dalam dunia digital hari ini. Jadi makanya muncul tuh kayak istilah Gen Z dikit-dikit gini, dikit-dikit gitu. Jadi karena pendekatannya hanya pendekatan pasar aja. Dia nggak berani atau mungkin tidak mau melihat apa sih yang lu rasakan. Seperti apa yang terjadi di baru misalnya, apa yang anak muda di sana geluti. Selalu pendekatannya basisnya ya mungkin cuma lihat di sosial media aja atau apa yang lagi rame. Tapi nggak secara menyeluruh menyentuh apa yang anak muda hari ini tuh betul-betul resahkan gitu kira-kira. Menurut kamu ya, karena kamu berkecimpung di generasi kamu dan kamu banyak menyuarakan hal-hal yang menurut kamu perlu suarakan, apa yang menjadi permasalahan yang paling dasar dari generation gap ini? Maksud aku generation gap gini kan, pemimpin-pemimpin kita tuh iya udah banyak yang muda, tapi nggak banyak loh. Yang lain-lain pemegang kekuasaan, mau itu di sekolah, mau itu di kantor gitu kan, itu pasti orang-orang yang udah cukup senior yang generasinya tuh bener-bener jauh gitu. Dan kadang-kadang sama Gen Z itu cukup clash gitu. Nah sebenarnya apa sih yang menurut kamu tuh menjadi permasalahan antara si generation gap ini yang sebenarnya tuh ini loh masalahnya gitu? Karena satu, dua-duanya nggak mau ngalah. Dua, udah merasa semuanya paling benar. Jadi harus ketemu di titik tengah nih dua generasi. Jadi harus ada upaya duduk bareng, di mana dua generasi ini ya harus saling mendengarkan satu sama lain personalnya. Dan gua rasa ya upaya lintas kolaborasi antar generasi ini harus diupayakan begitu. Kalau dulu ada peristiwa Rengas Dengklok, kayaknya sekarang juga harus ada. Ya kita harus menculik generasi-generasi tua itu untuk duduk bareng, memaksa mereka menunjukkan bahwa oh ini maunya generasi gua, lu nggak bisa semena-mena nih kayak gini. Karena tadi ada gap kan di sana, dan gap itu bisa diselesaikan dengan berkomunikasi. Toh hari ini permasalahan kita kayaknya selalu miskomunikasi, permasalahan yang tidak selesai karena mungkin tidak sampai pemikiran-pemikiran itu. Tapi ya alangkah indahnya ketika dua generasi ini bisa saling duduk bersama, saling mendengarkan, tidak saling mendominasi. Karena faktanya hari ini generasi yang di atas itu selalu ingin mendominasi yang di bawah, Mbak. Karena merasa superioritas dan senioritas. Entah ingin menjadikan dia hanya sebatas objek saja, atau ingin menjadikan dia sebagai pajangan. Wah, nih saya bersama anak muda, bla bla bla. Padahal hanya untuk kepentingan mereka aja. Dia nggak berpikir bagaimana dia bersama dengan anak muda itu. Tapi ya hanya menjadikan anak muda sebagai objek tadi. Tapi ya salahnya generasi saya juga, saya pikir itu tadi tidak ada upaya untuk menjemput. Tidak ada upaya untuk mencoba mengoper bola misalnya, memulai serangan. Tapi selalu cuma ingin menunggu. Akhirnya ya kesal sendiri. Kemana pemerintah? Kemana ini? Saya juga sering merasa seperti itu. Benar. Tapi saya mengupgrade mungkin kegelisahan saya di titik ya saya yang mesti turun tangan sendiri. Jadi bukan jadi generasi yang cuma tunjuk tangan, tapi berusaha untuk turun tangan. Kayak hari ini saya cemas karena hari ini kebebasan bersuara semakin hari diberangus dengan muncul beberapa undang-undang yang seolah membatasi kita. Bukan lagi seolah, tapi memang membatasi kita. Contoh undang-undang ITE dengan pasal karetnya yang belum terlalu signifikan dari revisinya. Kemudian ada RUU penyiaran yang hari ini bersiliweran, RUU revisi Undang-Undang Polri. Jadi pembatasan-pembatasan kita dalam bersuara itu semakin hari ya semakin sebenarnya menakutkan kita. Tapi ya saya tidak ingin berdiam diri aja menunggu pemerintah untuk sadar, mesti saya sadar duluan. Makanya saya melahirkan
mencoba melahirkan banyak gerakan. Kayak contoh saya bangun namanya Distrik Berisik. Ini saya bikin untuk bagaimana memaksa anak muda untuk berani bersuara dan berdampak di setiap daerah. Kita udah ada di beberapa titik di Indonesia, dari Sumatera sampai Kalimantan, Sulawesi, kita udah ada. Apa yang kalian lakukan? Yang kita lakukan adalah tadi, bagaimana kita bikin sebuah forum percakapan yang aman buat anak muda. Hari ini anak muda takut bersuara karena gak punya backingan, gak punya apa. Kita bantu buat bagaimana suara kalian itu didengarkan. Setidaknya kalian aware dengan apa yang terjadi terhadap Republik kita ini. Karena menurutku tuh ya salah satu kejahatan terbesar adalah mendiamkan kesalahan. Jadi ya kalau kita selalu mendiamkan kesalahan, ya bisa jadi kita sudah masuk dalam skenario mereka yang akhirnya menciptakan sebuah kejahatan itu. Jadi ya setidaknya itu perjuangan kita sih. Iya, betul sih. Kalau kita menormalisasi sesuatu yang sebenarnya salah karena kita cuma nggak pengen ribet gitu kan, ya ini akan menjadi gerbang kehancuran gitu kan menurut kamu. Oke, ngomongin soal revisi RUU penyiaran ini, kayaknya semua konten kreator pastinya, apalagi terutama kamu yang mungkin juga bekerja di situ gitu kan, itu menakutkan. Pasal apa yang buat kamu paling terganggu? Ya, sebenarnya pertama RUU penyiaran ini mendesak untuk memang harus revisi karena kan dia udah usang dari 2002 tuh RUU itu. Tapi kan hari ini yang kita lihat di RUU penyiaran yang beredar draftnya itu cuma pemindahan platform aja, yang dari penyiaran TV ke mengatur digital. Jadi yang ingin didesak adalah pasal-pasal yang kontroversi tadi. Salah satu contoh bahwa ini undang-undang permasalahannya menurutku adalah di bahasa sebenarnya, Mbak. Dia nggak terlalu spesifik, detail ya. Dia nggak terlalu detail. Akhirnya ya membuat kami sebagai pelaku konten itu kebingungan konten seperti apa yang harus kita verifikasi sehingga kalian nanti akan bisa memberikan akses untuk konten itu tersebar misalnya. Jadi di sini kita bisa melihat kualitas dari penyusun undang-undang ini menurutku ya masih tidak terlalu ada upaya untuk mendengarkan mungkin perspektif dari kreator konten, perspektif dari multi stakeholder. Jadi menurutku kegelisahan itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau Mbak nanya pasal apa yang mengkhawatirkan tadi, bahwa konten yang sifatnya investigatif ya itu akan dibatasin. Artinya kan konten saya yang berusaha untuk memberikan fakta, memberikan kedalaman juga, ya mungkin tidak akan sebebas seperti yang saya lakukan sekarang. Artinya ya di mana kebebasan kita dalam berekspresi yang udah diakui oleh Undang-Undang Dasar juga. Artinya ketika negara lain atau bangsa-bangsa lain sedang bergerak maju untuk mendukung kebebasan, masa sih kita ingin berjalan mundur balik ke masa-masa Orde Baru di mana yang ada hanya narasi tunggal, yang ada narasi-narasi dominan tentang pemerintah seolah semuanya baik tentang pemerintah. Tapi ketika undang-undang ini lahir sebenarnya undang-undang sebelumnya juga sudah memaksa kita untuk putus asa sebenarnya, tapi ya hari ini saya tidak ingin memilih jalan diam, ingin terus bersuara. Makanya kemarin untuk terus membuat pembahasan ini bergulir, Distrik Berisik sebagai komunitas yang memperjuangkan isu kebebasan bersuara, kita tuh bikin forum, Mbak. Bikin forum memperjuangkan hal-hal yang tadi kita cemaskan untuk tidak disahkan. Jadi kayak kita mengundang perwakilan dari KPI Pusat, sekarang juga lagi ngundang orang DPR RI yang menyusun undang-undang ini, dan dari Kominfo yang ingin bikin dewan media sosial. Jadi kita mengundang mereka untuk duduk bareng sehingga kita bisa akhirnya diskusi dan tadi ada upaya untuk kolaborasi lintas generasi. Karena kekhawatiranku ya mereka tuh tidak mencoba mendengarkan yang di bawah. Saya nggak tahu ini akan jadi undang-undang pesanan atau jadi RUU penyensoran, tapi setidaknya ya kalian harus betul-betul terbuka. Ini negara milik semua, bukan kalian aja gitu loh. Ketakutanku sih itu sih. Karena kalau yang aku baca di situ
agak kamu bilang bahasanya juga jadi bingung kan? Iya. Masa kita mau kasih konten verifikasi untuk konten mukbang misalnya, konten prank atau apa Iya. gitu. Aku setuju. Ada banyak sekali konten-konten di digital yang memang agak sampah gitu kan, Setuju. yang tidak mendidik sama sekali. Tapi mungkin nggak bisa di-justify bahwa semua Iya. kayak gitu, ya kan? Oh, iya sih. Menurut kamu Dewan Media Sosial itu gunanya buat apa ya? Ya kalau versi Kominfo sih itu tadi, dia ingin membasmi konten-konten yang nir makna, ya mungkin Oke. nggak berfaedah. Tapi kan batasnya harus jelas. Betul. Batasnya di sini tuh kayak ya dampak atau apa yang dihasilkan dari Dewan Media Sosial ini juga menurutku harus jelas. Karena jangan sampai ya ini menjadi bahan yang bukannya menyelamatkan, tapi justru akan mencederai kebebasan itu sendiri. Artinya ya sejauh mana pelibatan multi stakeholder tadi untuk kita bisa duduk bareng untuk menerima ini. Dan lagi-lagi kayak kita setuju semangatnya bahwa hari ini sosial media juga udah sangat keruh, gerah, betul. isinya mungkin banyak sekali hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan sialnya screen time warga kita itu ya paling besar di sosial media, bahkan bisa sampai 10 jam, 12 jam. Dan itu kan ada datanya. Dan kalau memang hari ini konten kita isinya tidak bermakna, ya mau sampai apa ya, kita mau berharap apa untuk generasi ke depan. Artinya memang harus ada kontrol. Betul. Tapi kontrolnya ini yang harus betul-betul diatur dengan baik gitu. Benar. Karena kalau udah kita bilang kontrol ini agak berbahaya kalau yang punya kontrol Ya, ini bukan, juga nggak jelas nih, ya kan? Makanya statement saya di sini jelas. Kontrol itu ya bukan harus lewat pemerintah, bukan harus lewat Kominfo, bukan harus lewat lembaga-lembaga yang memang hasil dari produk politik, tapi memang ya harus seindependen mungkin. Seindependen ini ya berpihak pada rakyat, berpihak kepada kebenaran, bukan hanya produk-produk dari politik aja. Nah, ini yang harus diwanti-wanti dari sekarang, karena kan turunan dari Dewan Media Sosial ini kan dari revisi Undang-Undang ITE kalau nggak salah. Jadi mereka menarik dari situ yang memang akan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Artinya kan ya kalau eksekutif yang megang, bagaimana itu bisa disebut sebagai independen. Betul. Kamu suka takut gak sih kalau kamu lagi ngomong hal-hal yang sensitif gitu di media sosial? Atau mungkin keluarga kamu kayak, Rian hati-hatilah gitu. Ya kayak semua orang takut deh Mbak. Ya, tapi kamu takut? Takut. Oh ya? But you keep doing it. Gue takut kayak ketika gue memilih buat gak bersuara, ya semuanya akan diam gitu ya. Udah itu ketakutan terbesar sebenarnya. Karena secara gak sadar kayak gue jadi teladan atau contoh kayak dilihat gitu kayak orang-orang. Kalau Bang Rian diam di sini, ya yang lain juga pada ikut diam. Jadi itu ketakutan terbesar sih. Ya sisanya ya ketakutan eksternal aja sih Mbak. Kayak tadi misalnya ada upaya untuk sosial media diretas. Kemudian ini fakta sih sebenarnya, kayak akunku udah beberapa coba diretas juga di TikTok. Kayak ada upaya untuk bagaimana mencari tahu siapa sih ini Rian Fahardi, sampai kemudian ada kegaduhan juga di grup-grup ini keluarga. Oh iya? Iya, sampai kayak ini anak siapa gitu. Sampai di detailing dan segala macam. Artinya sebenarnya itu jadi concern sendiri ya ketika kita ingin bersuara. Tantangannya udah sebesar itu, apalagi kalau ditambah dengan undang-undang ini yang sudah direncanakan, digodok, ya itu akan makin bikin orang takut bersuara sih. Hari ini data orang berani menyatakan pendapatnya di muka umum itu gak nyampe takut tuh sampai hampir 70%. Yang aku baca beberapa data. Jadi ya memang hari ini ya demokrasi kita ya belum terlalu aman untuk kita bersuara hari ini. Karena memang banyak beberapa kejadian-kejadian yang membuat kita kok ngomong begini gak boleh sih gitu kan.
Mungkin aman Mbak kayak ngomong sekarang tapi nggak tahu kan besok. Gitu aja. Iya, that's why kenapa orang yang suka berbicara frontal di media sosial, dia akan terus mengupdate hidupnya supaya aman sebenarnya, Iya supaya benar. orang tahu gitu apa yang terjadi sama dia. Eh, kamu gini nggak sih kayak kan papa tadi PNS lah ya. Ya. Orang tua mendukung dengan apa yang kamu lakukan sekarang? Enggak sih. Dulu tapi enggak. Oke, sekarang udah ya udah lah. Sekarang udah nerima aja soalnya di satu sisi kan menurutku apa yang kulakukan itu di satu sisi adalah satu bentuk aktivisme digital juga. Yang dulu tuh orang tua ngelihat ngapain sih kamu kritik-kritik kayak gitu, turun ke jalan terus dan lain-lain, untungnya apa. Tapi sekarang kayaknya beda deh, bahwa bentuk aktivisme digital di sosial media itu juga bisa mendatangkan beberapa keuntungan. Betul. Satunya ya engagement orang, terus bagaimana hari ini kita diperhatikan, terus bagaimana hari ini kekuatan sosial media yang juga begitu kuat akhirnya mendatangkan beberapa keuntungan, bukan hanya ketakutan aja. Keuntungan yang coba saya bilang ya, saya bisa dapat akses, bisa ketemu tokoh-tokoh penting, bahkan bisa ketemu idola saya yang saya idolakan dari kecil, kayak Mbak Najwa tuh nggak bisa kebayang lah bisa ketemu dan sepanggung dengan beliau. Itu karena tadi keberanian yang terus saya upayakan dengan konsisten bersuara, berbicara tentang masalah orang lain, karena ketakutan saya masalah orang lain kalau nggak dibicarakan ya suatu saat akan jadi masalah kita juga. Jadi ya keuntungannya lumayan banyak sih. Hari ini juga bisa membantu ekonomi keluarga juga. Dari bersuara di sosial media. Karena bagiku hari ini adalah peluang sekaligus sebagai tantangan sejauh mana kita bisa menunjukkan kepedulian, mempertahankan kewarasan, terutama di era di mana hari ini semua orang kayaknya gampang marah-marah deh. Kamu suka takut nggak dengan followers kamu banyak banget nih Yan? Followers kamu banyak, pengikut kamu banyak, yang mendengarkan suara kamu juga banyak. Kadang ketika kita punya platform yang membuat kita menjadi punya power, kita merasa hidup kita menjadi tanda kutip beban ya, karena kita menjadi contoh dari banyak orang gitu. Banyak orang-orang, anak-anak muda yang pasti look up to you, yang membuat kamu sebagai inspirasi mereka untuk bisa bersuara gitu. Kadang kamu kayak, aduh, gue takut gitu loh untuk bergerak, takut untuk bikin salah. Di satu sisi memang jadi beban sih Mbak, karena ya tadi bahwa kita tidak hanya bicara tentang diri kita, tapi bicara tentang siapa di belakang kita, siapa orang lain itu. Jadi akhirnya ini yang bukan membatasi, tapi jadi alarm pengingat aja bahwa Rian, jangan sampai kamu menyalahgunakan apa yang diberi oleh Tuhan, apa yang hari ini semua kamu dapatkan, itu jangan sampai diarahkan ke sesuatu yang menyimpang. Tapi ya hari ini ya dengan apa yang saya dapatkan, saya mencoba bagaimana menjadikan ini sebagai kekuatan, bagaimana bisa membantu dan menjangkau lebih banyak anak-anak muda di daerah lainnya. Kayak sampai hari ini saya beruntung bisa berkeliling dari ujung Sumatera sampai kemarin Ambon, Maluku, udah semua sih, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, itu udah aku datengin semua lah. Dari modal media sosial tadi, modal bacot tadi. Tapi ya lagi-lagi ini bukan sekedar bacot aja. Tapi bagaimana tadi kita bisa, kalau di Bugis tuh nyebutnya taro ada, taro gau. Apa tuh artinya? Artinya ya perkataan itu harus selaras dengan perbuatan. Jadi kunci aku ngebangun personal branding juga itu sih. Jadi kayak apa yang aku coba sampaikan di sosial media, apa keresahanku, apa kecemasanku, itu aku coba juga tuangkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak ngebangun komunitas, ngebangun gerakan. Ketika gak setuju dengan ini ya mencoba untuk bilang gak setuju. Dan apa yang betul-betul hari ini terjadi, aku coba nerima aja. Karena ya memang kalau ini adalah cobaan ya pasti bisa dilewatin. Toh memang apa yang datang ke kita ya pasti itu emang sesuatu yang udah bisa kita lewati lah. Jadi itu yang aku percaya sih sebenarnya. Di tahun politik kemarin
tahun politik hari ini ya, maksudnya Mhm. di tahun ini, ada nggak? Pasti ada sih aku yakin, yang menawari kamu sebagai their spokesperson untuk mengkampanyekan Mhm. calon-calon mereka, pasti ada dong? Ya, tawaran jubir ada, Jubir iya ada? ditawarin jadi jubir, terus ditawarin buat ikut kampanye dan segala macam, adalah. Kamu nggak ambil? Mmm, enggak, Kenapa? karena nggak ada kepentingan untuk dukung dia sih. Oke. Saya lebih suka ya mendukung apa yang hari ini betul-betul pertama, saya yakini kayak hari ini saya masih melihat bahwa figur-figur orang yang jadi jembatan, yang mencoba mengumpulkan banyak kepentingan lalu menyuarakan itu masih dikit. Jadi Mhm. ya aku lebih memilih ambil positioning itu kemarin. Mhm. Kayak ngundang beberapa, calon dari perwakilan Mhm. Mhm. paslon 1, 2, dan 3 untuk duduk bareng dan kita berdiskusi untuk bagaimana ini loh maunya generasi muda yang Mmm. kubilang di awal Iya tadi, iya. itu aku lakukan dan kayaknya nggak bisa aku lakukan itu kalau masuk ke salah satu paslon. Jadi karena kepentingan bersama itu, akhirnya ya masih tetap bertahan untuk berada di jalur itu sih. Mmm. Dan menurutku ya saya nggak menyesal begitu menolak banyak tawaran, menolak, upaya untuk bagaimana tadi harus memihak, tapi ya justru itu yang menyelamatkan saya untuk bisa terus bersuara apa yang saya resahkan. Karena kalau kayaknya saya masuk ke salah satu, Ya banyak yang kecewa ya juga. keresahan saya itu udah nggak berani buat disuarakan lagi sih Iya iya kayaknya. iya. Tapi uangnya menarik loh, Rian. Ya uangnya banyak sih. Iya nggak? Ya tapi ya kalau kita bicara tentang uang ya nggak hari itu juga Iya. kayaknya saya masih bisa lebih dapat banyak di tahun-tahun ke depan. Iya betul, kamu juga Alhamdulillah. masih muda juga. Tapi kan kalau sekarang kamu masih bebas, masih muda, masih bisa kalau zaman kita dulu tuh young, wild and free lah gitu ya. Ya, Ada satu titik nanti dalam kehidupan kamu di mana kamu udah masuk ke kehidupan yang mungkin harus lebih stabil gitu. mmm, Kamu melihat diri kamu akan ada di kancah politik gak sih? eee Atau di Kayaknya aktivis? untuk membantu negara, iya, Hmm, dalam artian membantu negara di sini kan harus masuk ke dalam sistem. ya. Tapi saya belum kebayang sih, yang bisa saya lakukan hari ini adalah tadi, bagaimana bikin sesuatu yang, bermanfaat buat anak muda, kayak tadi kubangun beberapa jaringan Mm-mm. agar anak muda itu bisa saling terkoneksi satu sama lain. Kita bikin public space-nya, kita bikin hub-nya buat anak muda Mm. itu terhubung, karena ini menurutku penting. Jadi biar anak-anak muda yang misalnya ada di Makassar itu nggak FOMO, nggak ketinggalan, jadi kita punya agenda penting sendirilah. Mm. Dan kalau ada panggilan dalam artian kan aku selalu mengibaratkan kehidupan itu adalah sebuah panggilan ya Mbak ya, Iya, yang kita bebas mau menjawab atau menolak. iya. Tapi kalau desakannya banyak untuk menjawab itu ya pasti akan kujawab untuk misalnya bagaimana tadi terlibat dalam, pemerintahan atau Iya. apa. Tapi untuk sekarang panggilannya kayak masih banyak kayak aku harus ke daerah-daerah, ke kampus-kampus, ke komunitas-komunitas, ke sekolah-sekolah buat, menjawab panggilan ke situ. Kayak kemarin, ketika orang bicara tentang Gen Z hari ini banyak menganggur, saya mencoba bilang bahwa ya, menganggur karena yang di atas nggak berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang variatif. Oke, Hari ini kan kesukaan anak muda hari ini kebanyakan kan pekerjaan informal, itu benar. sampai 70%. Kenapa nggak itu betul-betul dimaksimalkan sebagai modalitas, sebagai peluang yang, sustain gitu Hmm. untuk Hmm. pekerjaan kita. Jadi ya itu yang hari ini saya lakukan, bikin semacam kelas gratis untuk bagaimana anak muda hari ini berani memulai untuk jadi konten kreator, itu Mm-mm. udah Ya, dilakukan ya. kemarin di Makassar dan sekarang juga lagi jalan untuk sistem kelas digitalnya. Dan Oke. kita bikin itu gratis dan, harapannya ya tadi, lahir rian-rian yang lain, lahir orang-orang, berani lain, karena dari satu suara menurutku ya bisa membuat suara lain tuh bisa terdengar lah. Jadi keberanian itu menular sama halnya dengan ketakutan. Jadi Ya. ya setidaknya itu yang bisa
Rian lakukan lah, karena takut kalau sekeliling jadi diam. Sebenarnya gitu. Dari mana dananya kamu membiayai semua aktivitas ini? Karena itu money lah, ya kan? Kamu bikin kelas, kamu ya mungkin akan ada sponsor, tapi kamu nggak apa-apa membuang uang kamu untuk hal-hal ini, Rian? Ya, hitungannya sebenarnya bukan biaya ya, beban biaya, tapi semoga investasi. Keren. Jadi Tapi kamu ya, merasa itu, iya tapi benar. potongannya dari pendapatan pribadiku. Iya, tapi itu Misalnya kan kamu kayak yang biayai ya, kan? diundang di acara seminar, Iya, kayak iya. ketika misalnya perusahaan-perusahaan ngundang untuk pelatihan, ya itu Mhm. beberapa kupotong lah buat bagaimana ngehidupin kerja-kerja kolektif yang ada di daerah. Kayak aku bangun komunitas namanya tadi DPD, Dewan Perwakilan Distrik. Ya, Oke. jadi kita ada DPD sendiri lah. Oh, jadi Ada DPD Surabaya. Ini di Surabaya nanti kita bikin aktivasi kegiatan Iya, juga iya, buat iya, anak muda, dan itu gratis, dan pendapatannya dipotong dari endorseku, terus dipotong dari pemasukan pribadi. Cuma di satu sisi ya, karena juga berpikir jangka panjang, udah mulai tuh kayak bikin unit-unit lain yang bisa bikin gerakanku tuh mandiri. Iya. Kayak bikin brand, ada baju, terus sekarang juga lagi ingin matengin buat nulis buku dan lain-lain. Jadi udah mulai jalan ya? ya udah mulai jalan sih, dan beberapa bisnis-bisnis lain sih yang diusahakan. Kamu tinggal bikin partai aja sih Rian itu. Waduh, dari semua yang kamu bangun ini akan mudah ya kan sebenarnya dengan ya, semua. Ya, aku tahu passion kamu mungkin nggak di situ, ya. tapi Cuma menarik sih bikin partai iya sebenarnya, kan? karena kan kebanyakan hari ini kan negara kayaknya diatur sama ketua partai deh. Memang harus bukan sistemnya begitu, Iya. ya kan? Bener nggak? Dan powernya tuh terlalu berat di sana menurutku. Akhirnya ya tumpang tindih tadi. Partai-partai yang hari ini besar, ya dia yang punya kuasa. Jadi yang kecil udah nggak ada Nggak ada suaranya lagi, nggak ada suaranya sulit lagi, ya. karena batas Yes. PT kayak Untuk naik ya aja harus presiden ada threshold persennya. ini yang Iya, sebenarnya betul. jadi masalah. Menurut kamu demo yang di jalan misalnya, orang masih aware nggak sih? Atau lebih baik kita berisik di sosial media aja? Di satu sisi mungkin menurutku ya, apa yang hari ini terjadi adalah kita bisa lihat bagaimana tindak itu sia-sia atau bagaimana lah ya. Kayaknya juga bersuara terus-menerus juga nggak didengerin deh. Tapi memang harus skalanya tuh harus viral hari ini. Betul. Makanya muncul tuh istilah no viral, no justice. Dan bagaimana memanfaatkan tools viral ini untuk jadi gerakan yang besar. Turun ke jalan mungkin adalah sebuah bentuk upaya penolakan mungkin, atau gerakan kepedulian, tapi ya sejauh mana itu harus viral dan didengar. Jadi ini sebagai instrumen aja sih menurutku Mbak, dan harus saling menopang satu sama lain. Dan ketika misalnya di jalan udah mentok, ya harusnya harus ada jalan lain untuk kita bersuara di sosial media. Tapi bagaimana hari ini kita bisa lihat pemerintah kadang tuh bekerja kalau viral. Jadi ya mari cari jalan untuk viral, tapi viral yang baik, terutama bersuara dengan etika, bersuara dengan adab, bersuara dengan tanggung jawab. Ya meski di satu sisi ya kita bukan kayak media yang punya infrastruktur lengkap lah, punya pemimpin redaksi, tapi ya mulai dari kecemasan sehari-hari kita aja, apa yang kita rasakan di sekitar kita. Coba sentil para pemimpin-pemimpin itu, karena ngutip katanya Gunawan Muhammad, negara itu ibaratnya kayak ternak raksasa yang geraknya lambat, dan dia bisa jalan cepat ya kalau dicambuk pelan-pelan lah. Jadi mari kita gelitik, mari kita cambuk pemerintah negara ini sehingga dia bisa berjalan lebih cepat. Kan kita nggak mau arah dari kapal besar yang berisi anak muda ini nanti yang usianya produktif di bonus demografi nanti, dividen demografi ya berada di jalur yang salah. Jalur yang salah itu tadi adalah jalur yang dia tidak melihat bahwa kekuatan Indonesia hari ini ada di demografi, hanya menjadikan mereka sebagai ceruk, pasar, atau bahan-bahan yang mungkin dia jadikan sebagai alat untuk
memenuhi kepentingan. Betul. Karena menurut aku ya, udah banyak hal-hal yang disuarakan maksudnya kalau nggak viral itu tenggelam gitu kan, dan akhirnya membuat orang-orang tuh diam. Nah sekarang ini saatnya nih, memang kalau ada sesuatu yang penting, yuk disuarain, supaya akhirnya naik. Apapun itulah sekarang, pelaporan polisi, ya banyak banget gitu. Dan kenapa ya harus viral dulu ya? Dan coba bayangin kalau entah RUU penyiaran yang belum direvisi atau Dewan Media Sosial itu disahkan, seperti apa republik kita. Karena menurutku ya dengan tools viral ini sudah sangat membantu kekuatan netizen, dan beberapa hari ini ya sudah diperhatikan kalau kita memviralkan itu. Jadi penting kita memanfaatkan privilege itu. Jadi ya di luar sana yang bilang, wah saya gak punya privilege bang. Justru karena kita lahir di era hari ini itu udah privilege sebenarnya. Memanfaatkan teknologi, lalu kembali ke akar untuk menjadikan kekuatan di sekitar kita itu adalah kekuatan, menjadi keharusan. Dan jangan sampai generasi hari ini menjadi generasi yang marah-marah, generasi yang tidak sadar bahwa ternyata banyak keberlimpahan di Indonesia. Ini yang kekhawatiran saya sebenarnya Mbak. Kayak anak muda tumbuh sebanyak mungkin nanti di tahun-tahun ke depan, bahkan sampai lebih 50% penduduk kita adalah anak muda, tapi dia tidak menyadari jati diri dia sebagai generasi Indonesia. Dia selalu melihat, oh lagi rame nih misalnya di Jepang, di Cina, di Korsel, tren ini, akhirnya ya dia memaksakan itu. Itu arah yang salah menurutku. Arah yang benar adalah kita kembali ke akar kita, kembali ke fitrah kita sebagai generasi Indonesia, melihat kembali pengorbanan nenek moyang, warisan leluhur, karena itu kemewahan yang sesungguhnya menurutku. Jadi ya untuk mengantisipasi bonus demografi, untuk mengantisipasi kesalahan arah tadi ya, mari kita kembali ke akar dan mempelajari lagi sejarah-sejarah dulu agar kita tidak salah langkah. Gimana caranya bisa membuat pelajaran sejarah menarik untuk generasi-generasi kamu? Karena kebanyakan sekarang kayak nggak semua mau belajar soal sejarah, nggak semua pengen belajar sesuatu yang history. Ada nggak masukan kamu supaya atau mungkin bahasanya adalah secara nasionalisme ya? Karena jujur kalau aku ditanya, aku orang yang nasionalis atau bukan? Iya. Kenapa? Karena ajaran orang tua. Aku rasa kamu juga seperti itu deh. Orang tua kamu mengajarkan hal-hal yang kamu gak sadari membuat rasa nasionalisme kamu tuh cukup tinggi gitu. Jadi menurut kamu penting gak sih untuk orang tua itu harus mengajarkan budaya-budaya nasionalisme ini gitu loh. Kan sekarang udah terlupakan sedikit lah. Penting banget sih, terutama di level pendidikan kita juga. Sampai hari ini kalau Mbak perhatikan kayak masih ada gak sih mata pelajaran muatan lokal? Iya ya. Hilang, betul. Udah hilang, artinya kan memang entah kita dipaksa bodoh, dipaksa gak belajar, ya karena salah siapa. Ini kan masalahnya di hulu sebenarnya. Jadi menurutku ya kegelisahan saya tuh di situ. Dan peran orang tua memang ya sangat penting. Karena setiap hari pasti harus ada diskusi, harus ada percakapan tentang itu. Dan sangat disayangkan kalau generasi muda hari ini tumbuh tanpa mengetahui akar kesejatian dirinya sebagai generasi Indonesia. Bagaimana kejayaan kita di era Nusantara, bagaimana apa yang dilakukan oleh pendahulu kita, founding fathers kita misalnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, itu harus diceritakan. Bahkan ya pejuang-pejuang sebelum itu. Kayak hari ini di kabupaten saya yang mungkin baru Mbak dengar, di sana ada pahlawan loh. Oh iya? Ada pahlawan tapi belum diakui. Jadi belum menjadi gelar pahlawan nasional? Belum, tapi berdasarkan cerita di sana atau bahkan diakui oleh dunia juga, dia pahlawan, namanya Retna Kencana Coli Pujie. Coli Pujie ini lahir di daerah saya. Dan kenapa disebut pahlawan? Karena dia membantu masyarakat di Sulawesi Selatan untuk mengusir orang Belanda lah pada saat itu. Dan cara mengusirnya ini itu beda dengan orang lain. Dia pakai sandi, bahasa, sastra. Jadi dia berjuang
berperang lewat sastra dan diakui oleh dunia karena dia menyalin salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Oh iya. Bahkan mengalahkan epos Mahabharata dan epos-epos yang ada di Yunani. Namanya Sura Ilagaligo. Wow. Dan udah diakui oleh UNESCO. Sekarang ininya ada di Belanda. Dan orang yang diakui itu bukan orang Indonesia, tapi orang yang ada di Belanda. Namanya Mates kalau nggak salah, karena dia yang nyuruh Coli Pujie ini buat nerjemahin surat-surat itu. Wow. Dan menurutku ya ini jangan sampai hilang dalam ingatan kita. Dari dulu sebenarnya kita sudah dibekali dalam DNA kita, mungkin lahirlah DNA pejuang dari daerah, kemudian akhirnya berusaha untuk menjadi sosok yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita mengkecilkan atau mengkerdilkan diri kita bahwa ya di Indonesia nggak ada apa-apa. Justru kayaknya kekayaan yang sesungguhnya itu ada di dulu deh, bukan di masa depan. Oke lah, kita penting untuk mempelajari AI, teknologi, atau tidak berusaha untuk tidak ketinggalan. Tapi ya kita akan sama aja dengan Jepang tuh. Perbedaan kita tuh harusnya bisa menguasai masa lalu juga, warisan dulu, dan teknologi di masa depan. Karena ya menurutku gambaran Indonesia di masa depan itu benar-benar kayak Wakanda. Dengan segala mereka mampu membuat ciptaan-ciptaan dari alam, dari warisan leluhur mereka, kemudian menjadikan itu sebagai kekuatan. Jadi ya aku berharap banget sih generasi muda hari ini dan generasi yang di atas itu tidak melupakan sejarah, tidak melupakan warisan genealogi, warisan-warisan yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita. Karena ya kekuatan kita bukan di keseragaman, tapi di keberagaman. I love it. Apa yang jadi itu kekuatan Indonesia menurut kamu? Ya, keberagaman. Jadi ya nggak usah dipaksakan bahwa wah lagi rame nih soal AI, dipaksakan semua belajar AI, semua belajar teknologi. Ya menurutku setiap daerah sudah punya caranya, tapi lagi-lagi mereka juga bingung bagaimana menghadapi situasi yang cepat, yang serba ini. Jadi harus ada peran-peran apa ya? Betul-betul multisektor, dari pemerintah, dari anak mudanya juga harus peka. Jadi ini kerja-kerja bersama lah. Menarik sekali ya. Aku yakin Rian 5, 10, 15 tahun dari sekarang you gonna be someone yang sangat disegani, dan ini akan menjadi jejak digital kamu ya, ketika kamu memulai movement kamu, di mana kamu akan mengambil buahnya sih 10 tahun 15 tahun ke depan sih. Ya enggak? Ada satu pertanyaan yang tadi aku lupa tanyain. Pertanyaan kunci, ya nggak kunci sih. Karena since kita di negara demokrasi, apakah kamu setuju kalau persentase oposisi itu sangat sedikit? Atau kamu setuju harus sebanding? Karena ketika sangat sedikit, ya tentunya akan menjadi sulit, ya kan? Intinya gini Mbak, mau ada oposisi atau enggak, konten saya akan tetap jadi konten saya gitu. Ya meskipun hari ini kita harus mendorong bahwa harus ada check and balance dalam sebuah kepemerintahan, karena nggak mungkin kita hanya memperhatikan kemudian nggak ada yang berusaha untuk menyelesaikan, mendorong. Lagi-lagi ya hari ini kita masih kelompok rentan, saya, mungkin teman-teman yang menonton, yang ketika kita mungkin salah ngomong itu dengan gampang dikriminalisasi. Artinya ya harus ada orang-orang yang betul-betul memperjuangkan itu juga. Dan bagaimana tadi kita mendorong agar itu seimbang. Pemerintahan tidak terlalu overpower, terus yang di bawah juga harus mendorong solusi juga. Artinya ya tidak hanya berteriak, tapi juga memberikan kunci. Sama-sama membangun, sama-sama membantu, sama-sama berkolaborasi. Karena ini kunci membangun sebuah negara tadi. Tapi nggak akan mungkin kalau yang di atas ini tidak menunjukkan keterbukaan. Keterbukaan bahwa ya memang saya salah. Akhirnya saya butuh kritik, masukan dari kalian. Jadi silakan kritik saya. Itu kan yang kita tunggu juga, tapi kan nggak ada. Dan upaya dari pemerintah untuk tadi atau negara itu menghadirkan rakyat sebagai pemilik yang sesungguhnya.
upaya pelibatan dalam menyusun RUU penyiaran misalnya atau RUU yang lain. Kan kita butuh keterlibatan itu agar mendorong partisipasi negara. Tapi kalau selamanya terus didiamkan, selamanya terus tidak ada pengawasan, ya saya akan khawatir gitu bahwa kita akan menuju ke jalan yang tidak kita inginkan di masa depan. Mudah-mudahan enggak ya? Mudah-mudahan sih enggak. Kalau Wanda masuk ke pemerintahan, lebih memilih masuk ke legislatif apa eksekutif? Saya lebih memilih untuk jadi presiden sih. Eksekutif Karena berarti. kekuasaan kamu menjadi tidak terbatas dong begitu ya. Tapi ya, kenapa memilih eksekutif? Ya kita bisa lihat ya bagaimana kekuatan presiden hari ini. Kayaknya semua bisa digerakkan deh Mbak. Jadi ya kalau presidennya benar, negaranya sih harusnya ikut benar juga. Rakyatnya juga ikut benar. Tapi hari ini laku pemimpin juga tercermin dari rakyatnya sih. Jadi ya menurutku sih kita harus lebih mendorong orang-orang lebih sadar, lebih aware, lebih peduli agar pemimpin yang terpilih juga orang-orang yang seperti kita. Seperti peduli. Mengutip kata yang hari ini mungkin sudah teman-teman nonton juga, kita mungkin menyaksikan ya hari ini kesalahan terjadi, keputusasaan kita, munculnya banyak sekali isu yang kayaknya bisa mengkhawatirkan kehidupan kita, muncul Tapera, RUU penyiaran, terus revisi Undang-Undang Polri, terus bagaimana menteri yang akhirnya dibongkar semua korupsinya. Ya, itu yang akhirnya akan terus menghantui kita kalau kita diam gitu. Jadi ya mari terus bersuara dan cari cara sendiri untuk menyelesaikan itu, tapi dengan cara dan usaha yang bersama-sama. Jadi menurutku cara tuh ya bisa dengan apapun, tapi usaha harus tetap bersama-sama. Jadi mari kita turunkan ego dan duduk bersama dan jadi generasi yang betul-betul mencari solusi. Bukan hanya tunjuk tangan, bukan hanya melapor, tapi ya jadi pelapor dan tadi turun tangan. Karena ya tidak akan bisa terselesaikan kalau kayaknya kita menyelesaikan ke orang lain. Jadi makanya saya bersepakat ke diri saya untuk memulai dari diri saya sendiri. Terima kasih karena kamu selalu konsisten. Dengan semangat muda kamu tuh membuat membuat orang-orang yang mungkin udah cukup senior gitu merasa kayak oke, akan ada harapan nih harusnya generasi emas kita ya kan. Kalau kamu terus bersuara dan menyuarakan ke generasi kamu gitu. Dan yang paling penting adalah aku mengucapkan terima kasih juga karena kamu bukan cuma sekedar berisik, tapi berisik kamu itu tuh penuh dengan sopan, santun dan beretika. Maksudnya bukan cuma sekedar ngomong marah-marah tapi tidak memberikan solusi mungkin belum, tapi kan kita mau berdiskusi, ya kan? Jadi aku setuju kalau kritik itu harus disampaikan dengan cara yang juga elegan, ya kan? Gak bisa kita cuma sekedar marah-marah dan mengutuk. Kadang-kadang yang aku sebel orang komen mengutuk, ya mengutuk terus apa gitu kan? Benar. Komen-komen gitu mah gampang. Apa yang kamu bisa lakukan dari itu, gitu ya? Ya, gitu sih. Cuma tadi kalau generasi hari ini selalu dibilang generasi cemas. Aku gak bilang gitu. Banyak yang bilang gitu ya. Cuma aku mau bilang ya harus akui bahwa untuk jadi generasi emas kita mesti cemas. Iya, kita mesti cemas bahwa apa yang hari ini terjadi itu bisa saja membuat kita tuh ya tidak untung di masa depan. Ya kita mesti cemas melihat kualitas udara kita, melihat kualitas tata kelola kota kita, melihat kita hari ini krisis air atau ya kita mesti cemas lah untuk jadi emas. Dan hari ini kayaknya kita tidak boleh menganggap bahwa kita sedang baik-baik aja. Toh jangan sampai menunggu waktu hidup kita yang akhirnya dirugikan baru tuh kita keluar-keluar di jalanan, keluar-keluar bersuara. Jadi ya mesti dari sekarang. Karena masalah orang lain ya akan jadi masalah kita kalau kita tidak membicarakan itu terus-menerus. I do agree. Salaman dulu sebelum kamu jadi presiden di 15 tahun lagi. Aduh, minimal presiden distrik berisik aja deh. Aku udah jadi presiden sekarang. Jangan gitu, aminin aja. Siapa tahu presiden 15 tahun lagi udah oke, udah aman.
Ya, Udah aman. tapi Amin. Oke. semoga ini sih nggak harus jadi anak presiden dulu.